akan mempresentasikan tentang pengembangan nilai-nilai Pancasila di bidang pendidikan saat pandemi COVID-19. Pertama, ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi COVID-19. Suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintah yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatutan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah. Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB, isolasi lokal, larangan berpergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Namun, semua upaya pemerintah berarti banyak yang tidak mendapatkan dukungan dari semua pihak. Adapun nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Yang kedua, ada nilai-nilai Pancasila, merupakan pandangan falsafah hidup bangsa Indonesia dengan nilai etika dan moral yang luhur, memiliki karakteristik negara kekeluargaan yang mengakui hak-hak setiap manusia, mengutamakan kepentingan yang bersifat nasional di atas kepentingan pribadi. Penerapan nilai-nilai Pancasila bukan sekedar pengetahuan yang harus dihafalkan, melainkan suatu hal yang perlu diterapkan dalam hidup bersosial. Nilai-nilai sila dalam Pancasila dijabarkan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang ketiga ada efektivitas pembelajaran daring. Belajar secara daring menuntut siswa mempersiapkan sendiri pembelajarannya, mengevaluasi, mengatur, mempertahankan motivasi dalam belajar, menyatakan bahwa pembelajaran daring dapat meningkatkan minat peserta didik. Pembelajaran daring memiliki tantangan khusus, lokasi siswa dan guru yang terpisah saat melaksanakan pembelajaran, yang menyebabkan guru tidak dapat mengawasi secara langsung kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Dampak pandemi COVID-19 bagi pendidikan. Yang pertama, ada keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Yang kedua, ada sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, akses internet yang terbatas. Dan yang keempat, kurang siapnya penyediaan anggaran biaya. Langkah strategis dan solusi bagi dunia pendidikan. Dalam penanganan dampak COVID-19 pada dunia pendidikan yang wajib dilakukan adalah 1. Dalam pemerintahan. Peran pemerintah sangat penting dan fundamental. Yang kedua, ada orang tua sebagai pendidik utama di rumah tangga yang harus menjalankan fungsinya. Yang ketiga, ada guru, yaitu langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin. Yang keempat, ada sekolah, yaitu sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun yang menyangkut pada siswa. Dari hasil kajian di atas, saya simpulkan bahwa tujuan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa semakin kokoh dan kuat.
Kondisi ini terkait dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Interaksi sosial secara langsung dapat membuat rasa persatuan semakin meningkat karena dengan interaksi langsung rasa kekeluargaan, kebersamaan, serta gotong royong di antara mahasiswa terjalin lebih baik. Diharapkan keadaan pandemi seperti ini tidak menjadi pribadi yang individual dan rasa nasionalisme mahasiswa tetap ada dalam diri. Serta dalam kondisi saat ini, kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran dari rumah merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa diharapkan dapat secara mandiri mengelola waktu belajarnya sesuai jadwal yang dikelola oleh program studi.